Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 mata kuliah Hukum Administrasi Negara sesi 2021-1042-0064 dengan dosen pengampunya Bapak Rizky Syafril SHIMSI akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pengawasan dan peradilan administrasi negara. Anggota kelompok 12 yaitu saya sendiri, Rati Jevia, dengan NIM 2004-2038. Yang kedua, Adi Bulutfi dengan NIM 2004-2177. Dan selanjutnya yaitu Mutiara Ramadhani dengan NIM 2004-2241. Dan yang terakhir yaitu Olivia Dwi Ruselda dengan NIM 2004-2066. Pembahasan materi kelompok kami yaitu tentang pengawasan dan peradilan administrasi negara. Pendahuluannya, negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, penyelenggaraan negara dengan perantaraan pemerintah harus berdasarkan hukum. Penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan oleh aparat pemerintahan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki berdasarkan pengaturan yang telah dibentuk dalam perundang-undangan. Segala hal yang berkaitan dengan penata laksanaan pemerintahan, termasuk tindakan hukum penyelenggaraan pemerintahan, juga memerlukan pengaturan yang jelas, baik jenis tindakan hukum maupun azas yang menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan, yaitu azas-azas umum pemerintahan yang baik. Peradilan Tata Usaha Negara melakukan pengujian terhadap keputusan dan atau tindakan badan atau pejabat TUN berdasarkan perundang-undangan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta azas-azas umum pemerintahan yang baik. Dalam kaitannya dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, peran penting peradilan TUN sebagai salah satu upaya pengawasan yuridis terhadap tindakan hukum pemerintah yang harus dikembangkan. Baiklah, pembacaan materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Adi Bulutfi. Kepada Adi Bul dipersilahkan. Baiklah, materi pertama definisi pengawasan. Dalam rangka melakukan transformasi untuk meraih perbaikan kualitas organisasi pemerintah, maka perlu dilakukan pengawasan atau kontrol terhadap seluruh tindakan diri proses transformasi tersebut. Istilah pengawasan, pengendalian, dan pengontrolan secara umum diartikan sama, yaitu pengawasan. Dalam ilmu manajemen yang bersumber dari literatur barat, tidak dikenal adanya fungsi pengendalian. Controlling diartikan sebagai pengawasan dalam fungsi manajemen. Bahwa fungsi pengendalian itu sebenarnya ada dan menempati tempat yang penting. Tetapi pada umumnya disamakan dengan fungsi pengawasan dan tercakup dalam pengertian controlling. Kegiatan pengawasan adalah untuk mengetahui, sedangkan kegiatan pengendalian adalah langsung memberikan arah kepada objek yang dikendalikan. Menurut Sujamto, pengendalian adalah segala usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pekerjaan yang sedang dilaksanakan dapat berjalan dengan semestinya. Artinya, memenuhi standar atau tolak ukur pengawasan yang mengandung 3 aspek, yaitu rencana yang telah ditetapkan, ketentuan dan kebijakan yang berlaku, dan prinsip-prinsip efisien dan efektif dalam melaksanakan pekerjaan. Pengawasan merupakan suatu proses untuk memastikan apakah suatu program sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Sesuai dengan makna pengawasan tersebut, seperti yang dikemukakan oleh Nraha, adalah tugas memantau, membandingkan, mengevaluasi, dan melakukan tindakan preventif, edukatif, maupun korektif atau represif secara lebih teknis, bersifat eksternal, dan masyarakat. B.
MC Farland dalam Handaya Ningrat memberikan definisi pengawasan atau kontrol. Ialah suatu proses di mana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan, atau kebijakan yang telah ditentukan. Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan dimaksudkan untuk mencegah atau memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian, dan penyelewengan yang tidak sesuai dengan tujuan wewenang yang telah ditentukan. Tahap-tahap dalam proses pengawasan. Proses pengawasan merupakan hal yang penting dalam menjalankan kegiatan organisasi. Oleh karena itu, setiap pimpinan harus dapat menjalankan fungsi pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen. Menurut G.R. Terry, dalam Sukama, proses pengawasan terbagi atas 4 tahapan, yaitu yang pertama, menentukan standar atau dasar bagi pengawasan. Yang kedua, mengukur pelaksanaan. Yang ketiga, membandingkan pelaksanaan dengan standar dan temukanlah perbedaan jika ada. Yang keempat, memperbaiki penyimpangan dengan cara-cara tindakan yang tepat. Maman Ukas menyebutkan 3 unsur pokok atau tahapan-tahapan yang selalu terdapat dalam proses pengawasan, yaitu yang pertama, ukuran menyajikan bentuk-bentuk yang diminta. Standar ukuran ini bisa nyata, mungkin juga tidak nyata, umum ataupun khusus, tetapi selama seseorang yang menganggap bahwa hasilnya adalah seperti yang diharapkan. Yang kedua, perbandingan antara hasil yang nyata dengan ukuran tadi. Evaluasi ini harus dilaporkan kepada khalayak ramai yang dapat berbuat sesuai suatu akan hal itu. Yang ketiga, kegiatan mengadakan koreksi. Pengukuran-pengukuran laporan dalam suatu pengawasan tidak akan berarti tanpa adanya koreksi. Jikalau dalam hal ini diketahui bahwa aktivitas umum tidak mengarah ke hasil-hasil yang diinginkan. Jadi, kesimpulannya bahwa proses pengawasan dilakukan berdasarkan beberapa tahapan yang harus dilakukan, yaitu yang pertama, menetapkan standar pelaksanaan atau perencanaan sehingga dalam melakukan pengawasan pimpinan mempunyai standar yang jelas. Yang kedua, penentuan, pengukuran pelaksanaan kegiatan, mengukur kinerja pegawai, sejauh mana pegawai dapat menerapkan perencanaan yang telah dibuat atau ditetapkan organisasi, sehingga organisasi dapat mencapai tujuannya secara optimal. Yang ketiga, perbandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar dan penganalisaan penyimpangan-penyimpangan. Yang keempat, pengambilan tindakan koreksi, melakukan perbaikan yang terdapat penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Selanjutnya yang ketiga, jenis dan teknik pengawasan. A. Jenis pengawasan. Dalam melakukan pengawasan, pimpinan suatu organisasi harus mengetahui jenis dan ciri-ciri suatu proses pengawasan. Dan yang lebih penting bagi adalah berusaha untuk memenuhi sebanyak mungkin ciri-ciri tersebut dalam pelaksanaannya. Namun, jenis-jenis pengawasan dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, ada jenis pengawasan menurut subjek, yaitu dapat dilihat dari subjeknya, di mana dalam bukunya pemeriksaan dalam pengawasan membedakan pengawasan menjadi 5 jenis, yaitu A. Pengawasan melekat atau sistem pengendalian. Manajemen pengawasan melekat atau sistem pengendalian manajemen merupakan pengawasan yang berjalan secara otomatis yang terbentuk oleh sistem kerja, dan apabila mendapatkan kesalahan, pelaksanaan atau pimpinan suatu kerja langsung melakukan koreksi, bahkan berusaha mencegah terjadinya kesalahan. Pengawasan ini terjadi dengan adanya saling pengendalian atau saling melakukan pengawasan antar bagian dalam proses pelaksanaan, karena diciptakannya tanding produser dalam mekanisme kerja. Yang B, ada pengawasan aparat pemeriksa fungsional. Pengawasan aparat pemeriksa dan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pemeriksa dalam institusi pengawasan yang hasil pemeriksaannya berupa rekomendasi bagi perbaikan pelaksanaan atau perbaikan perencanaan.
Aparat pemeriksa fungsional mempunyai norma pemeriksaan tersendiri. Yang C, ada pengawasan legislatif. Pengawasan legislatif dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, biasanya dengan cara membandingkan hasil pelaksanaan dengan rencana, kebijaksanaan, peraturan, menyoroti pula cara pelaksanaannya. Yang D itu ada pengawasan masyarakat. Pengawasan masyarakat dilakukan oleh anggota masyarakat, biasanya menyoroti kegiatan atau tergantungnya kepentingan dirinya, keluarganya, kelompoknya, atau masyarakatnya. Yang E ada pengawasan lembaga swadaya masyarakat. Pengawasan oleh lembaga swadaya masyarakat merupakan indikator tumbuhnya masyarakat madani yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat. Lembaga ini mempunyai kedudukan yang makin kuat dalam ikut mengatur kehidupan bermasyarakat, sehingga menjadi lembaga yang mendominasi peraturan kehidupan masyarakat. Next. Selanjutnya itu ada yang kedua, jenis pengawasan menurut objek. Jenis pengawasan menurut objek dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama ada pengawasan langsung. Pengawasan langsung didefinisikan sebagai pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan atau pimpinan dalam suatu organisasi terhadap bawahannya secara langsung dalam melaksanakan pekerjaan di tempat berlangsungnya pekerjaan tersebut. Yang kedua itu ada pengawasan tidak langsung. Pengawasan tidak langsung didefinisikan oleh Sujamto sebagai pengawasan yang dilakukan oleh aparat atau pemimpin organisasi tanpa mendatangi objek yang diawasi atau diperiksa. Lazimnya aparat atau pemimpin yang melakukan pengawasan ini berdasarkan laporan yang tiba kepadanya dengan mempelajari dan menganalisa laporan atau dokumen yang berhubungan dengan objek yang diawali. Next. Selanjutnya, Yang ketiga, jenis pengawasan sifat menurut sifat dan waktu. Jenis pengawasan menurut sifat atau waktu menurut Hadayaningrat dapat dibedakan menjadi yang pertama itu ada pengawasan preventif, yaitu diartikan sebagai pengawasan yang dilakukan sebelum rencana itu dilaksanakan, atau disebut pula sebagai preaudit dalam sistem pemeriksaan anggaran. Misalnya, dengan mengadakan pengawasan terhadap persiapan-persiapan rencana kerja, rencana anggaran, rencana penggunaan tenaga, dan sumber-sumber lain. Maksudnya adalah untuk mencegah terjadinya kekeliruan atau kesalahan dalam pelaksanaan. Yang B itu ada pengawasan represif, diartikan sebagai pengawasan yang dilakukan setelah adanya pemeriksaan pekerjaan. Maksudnya adalah untuk menjalin kelangsungan pelaksanaan pekerja agar hasilnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan represif ini dapat digunakan 4 sistem penguasaan, yaitu komparatif, verifikatif, instruktif, atau investigatif. Selanjutnya yang keempat, jenis pengawasan menurut ruang lingkupnya. Jenis pengawasan menurut ruang lingkupnya menurut Hadayaningrat dapat dibedakan menjadi yang pertama pengawasan dari dalam atau internal control. Pengawasan dari dalam berarti pengawasan dilakukan oleh aparat atau unit pengawasan yang terbentuk di dalam organisasi itu sendiri. Yang kedua, pengawasan dari luar atau external control. Pengawasan dari luar yang diartikan sebagai pengawasan yang dilakukan oleh aparat atau unit pengawasan dari luar organisasi. Yang kedua, teknik pengawasan. Berikut merupakan beberapa teknik pengawasan. Yang pertama, control through audit adalah suatu kontrol dengan melakukan rangkaian pemeriksaan atau verifikasi atau audit secara sistematis. Yang kedua, control by exception adalah controlling yang menitik beratkan pada berbagai hal yang menyolok penyimpangannya. Yang ketiga, control through time adalah suatu kontrol dengan memperhatikan penggunaan waktu dan waktu yang diberikan. Yang keempat, control through key person adalah kontrol yang menitikberatkan pada orang-orang yang dipercaya atau yang merupakan kunci dari suatu pekerjaan tertentu. Yang kelima, control through cost adalah kontrol yang menitikberatkan pada pengendalian terhadap setiap biaya yang dikeluarkan.
Yang keempat, konsep peradilan administrasi negara. Yang pertama, urgensi peradilan administrasi negara. Dalam konsep negara kesejahteraan atau negara hukum yang dinamis, pemerintah diberi kewenangan untuk ikut campur dalam kegiatan masyarakat agar leluasa melaksanakan tugas-tugasnya dalam membangun kesejahteraan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas-tugas administratif, ada kemungkinan pemerintah melakukan hal-hal yang dipandang merugikan atau melanggar hak warga negara sehingga timbul benturan kepentingan perselisihan atau sengketa antara badan atau pejabat tata usaha negara dengan warga masyarakat yang dapat merugikan atau menghambat jalannya pembangunan nasional. Yang kedua, sejarah peradilan administrasi negara di Indonesia. Yang pertama, zaman Hindia Belanda. Pada zaman Hindia Belanda di Indonesia belum ada suatu peradilan yang secara khusus berkompeten mengadili sengketa di bidang tata usaha negara. Mengenai penyelesaian sengketa administrasi pada saat itu, menggunakan lembaga administratif BEROEP, yaitu penyelesaian secara internal melalui administrasi negara tersebut. Menurut sistem administrasi BEROEP, pihak yang memutuskan suatu perkara atau sengketa yang timbul dalam bidang administrasi adalah instansi yang secara hierarkis lebih tinggi atau instansi lain di luar instansi yang telah memberikan keputusan pertama. Yang kedua, zaman Republik Indonesia. Pada zaman Orde Lama, setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, pemikiran tentang lembaga peradilan administrasi negara terus berkembang dalam kenyataan bahwa Undang-Undang 1945 tidak menyebutkan hal itu secara eksplisit. Pada tahun 1960, Sidang Umum Majelis Pemusyawaratan Rakyat Sementara atau dalam kurung MPRS dalam ketetapannya nomor 2 MPRS 1960 memerintahkan untuk diadakan peradilan administrasi negara. Berdasarkan perintah tersebut, Lembaga Pembinaan Hukum Nasional atau LPHN pada tahun 1960 menyusun suatu naskah rancangan undang-undang tentang peradilan tata usaha negara. Pada zaman Orde Baru, keinginan untuk membentuk undang-undang tentang peradilan administrasi negara terus berlangsung pada masa Orde Baru. Lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman memperkuat dan membuka jalan ke arah terbentuknya Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut. Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1970 menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Pada tanggal 29 Desember 1986, diundangkanlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara, beserta penjelasannya yang selanjutnya dimuat dalam lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1986 Nomor 77 dan tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344. Selanjutnya yaitu peradilan administrasi negara. Peradilan administrasi negara adalah setiap bentuk penyelesaian dari suatu perbuatan pejabat atau instansi administrasi negara yang dipersoalkan oleh warga masyarakat, instansi masyarakat atau perusahaan, yayasan, perhimpunan, dan sebagainya, atau sesama instansi pemerintah. Pada umumnya, perbuatan yang dipersoalkan adalah perbuatan hukum atau tindak hukum, administrasi atau hukum administrasi. Empat, peradilan administrasi dalam pelindungan warga masyarakat. Peradilan administrasi negara untuk melindungi kepentingan warga masyarakat mengandung dua masalah. Yang pertama, perlindungan terhadap perbuatan hukum administrasi yang melanggar atau melawan hukum atau undang-undang. Yang kedua, perlindungan terhadap perbuatan administrasi yang tidak wajar, melanggar azas, misalnya main curang atau surat penting dihilangkan, tidak mau menerima atau untuk bertemu sampai batas waktu ekspirasi lewat, menghambat urusan untuk memberikan keuntungan kepada musuh atau saingan seorang pemohon, dan sebagainya. Kelima, kedudukan peradilan administrasi negara sebagai upaya dalam mendorong terbentuknya pemerintahan yang baik. Konsep negara hukum Indonesia tidak terlepas dari pengaruh perkembangan konsep negara hukum di dunia, terutama Restart dan The Rule of Law.
Indonesia sebagai negara hukum menyediakan peradilan administrasi untuk memberikan perlindungan hukum bagi warganya dari keputusan pejabat administrasi negara yang dapat merugikan warganya. Indonesia sebagai suatu negara hukum memiliki badan peradilan yang merdeka dalam melakukan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagai upaya dalam penegakan hukum dan keadilan. Hal ini sebagaimana telah disebutkan dalam pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Salah satu bagian dalam kekuasaan kehakiman yang bertugas untuk mengadili urusan pemerintah dengan rakyatnya ialah peradilan administrasi negara. Kesimpulan dari materi tadi yaitu pengawasan dilakukan dengan maksud untuk mengetahui pelaksanaan kerja, hasil kerja, dan segala sesuatunya apakah sesuai dengan yang direncanakan atau tidak, serta mengukur tingkat kesalahan yang terjadi sehingga kedepannya mampu diperbaiki ke arah yang lebih baik. Sementara itu, berkaitan dengan tujuan pengawasan adalah untuk mengetahui dan memahami kenyataan yang sebenarnya terjadi tentang pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan. Peradilan administrasi negara adalah setiap bentuk penyelesaian dari suatu perbuatan atau pejabat dan instansi administrasi negara yang dipersoalkan oleh warga masyarakat. Instansi masyarakat atau perusahaan, yayasan, perhimpunan, dan sebagainya, atau sesama instansi pemerintah. Pada umumnya, perbuatan yang dipersoalkan adalah perbuatan hukum atau tindak hukum administrasi atau hukum administrasi. Peradilan tata usaha negara atau dapat disebut juga dengan peradilan administrasi negara merupakan badan yang berguna untuk mewujudkan negara hukum. Peradilan administrasi negara melaksanakan fungsi pengawasan dan fungsi peradilan. Pemerintah menyelenggarakan pemerintahan serta masyarakat sebagai warga negara yang berhak memperoleh pelayanan dari pemerintahan. Baiklah, sekian hasil diskusi dari kelompok 12. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.